Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini membahas transformasi geometrik. Yang akan kita pelajari: A. Pergeseran atau translasi, B. Pencerminan atau refleksi, C. Perputaran atau rotasi, D. Perkalian bangun atau dilatasi, E. Transformasi sebarang. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan transformasi geometri? Kata transformasi sendiri berarti perubahan. Kita masih ingat ada film yang sangat terkenal berjudul Transformers. Pasti masih ingat ya. Semua berubah. Mobil kecil berubah jadi mobil besar, jadi robot, dan sebagainya. Kemudian, transformasi geometri sendiri itu apa? Transformasi geometri adalah suatu korespondensi satu-satu dari sebarang titik di suatu bidang ke titik lain di bidang tersebut. Titik lain di bidang yang sama tadi disebut dengan bayangan atau peta. Jenis-jenis transformasi. Yang pertama adalah transformasi isometri, yaitu transformasi yang hasil transformasi atau bayangannya kongruen dengan bangun semula. Kongruen itu sama bentuk dan sama ukuran. Yang termasuk dalam transformasi isometri adalah A. Pergeseran atau translasi, B. Pencerminan atau refleksi, C. Perputaran atau rotasi. Jenis transformasi yang kedua adalah transformasi yang tidak isometri, yaitu transformasi yang hasil transformasi atau bayangannya tidak kongruen dengan bangun semula. Yang termasuk dalam transformasi yang tidak isometri adalah perkalian bangun. A. Perkalian bangun atau dilatasi. B. Regangan atau stretch. C. Gusuran atau shear. Kita hanya mempelajari sampai dengan perkalian bangun atau dilatasi. Untuk regangan dan gusuran belum kita pelajari, belum waktunya. Lalu yang menjadi pertanyaan, pernahkah kalian melihat permainan catur? Bagaimanakah cara permainannya? Cara permainan catur adalah dengan menggeser-geser buah caturnya. Contoh, buah catur berbentuk kuda ini, cara memainkannya adalah dengan digeser membentuk huruf L. Jika buah catur ini yang berbentuk kuda ini kita geser dengan geser membentuk L sampai di tempat buah catur berbentuk kuda ini masih tetap berbentuk kuda dan berukuran yang sama. Contoh lain, kita sering melakukan
perpindahan. Diri kita sendiri sering berpindah dari kamar tidur ke kamar mandi, dari kamar mandi ke ruang makan, dari ruang makan ke ruang keluarga untuk menonton TV, dari rumah ke sekolah dengan mengendarai mobil. Sesampai di sekolah dengan selamat, mobil yang kita tumpangi bentuknya tetap sama dan ukurannya juga sama. Kita sampai di sekolah masih tetap dengan bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Kita masuk pada nomor A, pergeseran atau translasi. Translasi adalah perubahan letak setiap titik dengan jarak dan arah yang tetap. Translasi adalah perubahan letak setiap titik dengan jarak dan arah yang tetap. Perhatikan, pada bidang kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y, terdapat titik A berkoordinat 2,6, titik A yang berkoordinat 2,6 digeser ke kanan sejauh 5 satuan dan ke bawah sejauh 4 satuan. Perhatikan, digeser ke kanan 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Disinilah hasil pergeseran titik A sejauh 5 satuan. Ini adalah hasilnya. Kemudian dilanjutkan digeser ke bawah sejauh 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Disinilah hasil akhir dari pergeseran titik A ke kanan sejauh 5 satuan dan ke bawah sejauh 4 satuan. Titik tersebut diberi nama A aksen. Dari gambar diperoleh bahwa A aksen berkoordinat 7,2. Translasi A aksen dengan tanda vektor karena dengan jarak dan arah yang tetap, karena memiliki arah. A aksen dari A menuju ke A aksen. Ditulis dengan T besar, matriks kolom dengan elemen 5, negatif 4. Ke kanan 5 satuan, 5, ke bawah 4 satuan, negatif 4. Translasi A aksen adalah T, matriks kolom dengan elemen 5, min 4. T
Titik A berkoordinat 2,6 ditranslasi dengan matriks kolom berelemen 5, negatif 4, mempunyai bayangan A aksen dengan koordinat 2 ditambah 5, 6 ditambah negatif 4. Saya ulang, bayangan dari A berkoordinat 2,6 oleh translasi dalam matriks kolom berelemen 5, negatif 4 adalah A aksen dengan koordinat 2 ditambah 5, 6 ditambah negatif 4. Jadi, bayangan titik A atau hasil dari translasi titik A adalah A aksen berkoordinat 7,2. Perhatikan bidang kartesius berikut. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Terdapat sebuah titik P ditranslasi dengan translasi T, matriks kolom berelemen alfa beta. Jadi titik P ditranslasi dengan T, matriks kolom berelemen alfa beta. Bayangannya adalah titik P aksen. Jadi titik P berkoordinat X, Y jika ditranslasi dengan T, matriks kolom berelemen alfa beta, maka bayangannya adalah P aksen berkoordinat X aksen, Y aksen, dengan X aksen sama dengan X ditambah alfa, dan Y aksen sama dengan Y ditambah beta. X aksen sama dengan X ditambah alfa, dan Y aksen sama dengan Y ditambah beta. Jika ditulis dalam matriks kolom berelemen X aksen, Y aksen sama dengan matriks kolom berelemen XY ditambah matriks kolom berelemen alfa beta. Contoh 1. Tentukan koordinat bayangan titik A berkoordinat negatif 2,3 karena translasi T1 matriks kolom berelemenkan 5, min 7 yang dilanjutkan dengan translasi T2 matriks kolom berelemenkan negatif 4, 1. Jawab. Cara 1. Titik A berkoordinat negatif 2,3 ditranslasi dengan T1 matriks kolom berelemen 5, min 7
bayangannya adalah A aksen berkoordinat negatif 2 ditambah 5, 3 ditambah negatif 7. Negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. 3 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 4. Maka A aksen berkoordinat 3, negatif 4. A aksen yang berkoordinat 3, negatif 4 ditranslasi oleh T2 matriks kolom berelemen negatif 4, 1. Bayangannya adalah A double aksen berkoordinat 3 ditambah negatif 4, negatif 4 ditambah 1. Jadi A double aksen berkoordinat negatif 1, negatif 3. 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Jadi, bayangan titik A berkoordinat negatif 2, 3 ditranslasi oleh T1 matriks kolom berelemen 5, min 7 dilanjutkan dengan translasi T2 matriks kolom berelemen negatif 4, 1. Bayangannya adalah A double aksen berkoordinat negatif 1, negatif 3. Catatan. Translasi T1 yang dilanjutkan dengan translasi T2, jadi T1, translasi T1 dilanjutkan dengan translasi T2, dinotasikan dengan T2 bundaran T1. Cara kedua, T2 bundaran T1 adalah translasi T1 dilanjutkan oleh translasi T2. Maka kita tulis translasi T2 di sebelah kiri, yaitu matriks kolom berelemenkan negatif 4, 1 ditambah matriks kolom untuk T1 berelemenkan 5, min 7. T2 bundaran T1 sama dengan matriks T1 dilanjutkan oleh matriks T2. Matriks translasi T1 5, min 7 dilanjutkan matriks translasi T2 negatif 4, 1 sama dengan matriks kolom berelemenkan 1, negatif 6. Jadi T2 bundaran T1 sama dengan matriks kolom berelemenkan 1, negatif 6. Inilah yang disebut dengan komposisi translasi. Jadi inilah yang disebut dengan komposisi translasi.
dari T1 matriks kolom berelemen 5 negatif 7 dilanjutkan matriks kolom dari translasi kedua, yaitu berelemenkan negatif 4 1. Titik A berkoordinat negatif 2,3 jika ditranslasi dengan komposisi translasinya, yaitu matriks kolom dengan elemen 1 negatif 6, bayangannya adalah A aksen dengan koordinat negatif 2 ditambah 1, 3 ditambah negatif 6. Jadi A aksen berkoordinat negatif 1, negatif 3, negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1, 3 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 3. Bayangannya adalah sama, yaitu titik dengan koordinat negatif 1, negatif 3. Contoh 2. Tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X ditambah 1 karena translasi T1 matriks kolom berelemen negatif 27 yang dilanjutkan dengan translasi T2 matriks kolom berelemen 1 negatif 10. Jawab. Cara 1. T2 bundaran T1 sama dengan T2 ditambah T1 sama dengan matriks kolom berelemen 1 negatif 10 ditambah matriks kolom berelemen negatif 27 sama dengan matriks kolom berelemen negatif 1, negatif 3. Pilih dua titik yang terletak pada garis Y sama dengan 2X ditambah 1. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 3. Jika titik A berkoordinat 0,1. Ditranslasi oleh T2 bundaran T1 matriks kolom berelemen negatif 1, negatif 3. Bayangannya adalah A aksen berkoordinat negatif 1, negatif 2. Jika kita misalkan B berkoordinat 1,3, jika ditranslasi oleh T2 bundaran T1 berelemenkan kolom pertama negatif 1, negatif 3, maka B aksen berkoordinat 0,0. Berikutnya, kita tentukan persamaan bayangan garis yang melalui titik A aksen berkoordinat negatif 1, negatif 2 dan B aksen berkoordinat 0,0.
0 adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Maka Y dikurangi negatif 2 per 0 dikurangi negatif 2. Y dikurangi negatif 2 per 0 dikurangi negatif 2 sama dengan X dikurangi negatif 1 per 0 dikurangi negatif 1. X dikurangi negatif 1 per 0 dikurangi negatif 1. Y ditambah 2 sama dengan, maksud saya Y ditambah 2 per 2 sama dengan X ditambah 1 per 1. Maka Y ditambah 2 sama dengan 2X ditambah 2. Jadi persamaan bayangannya adalah Y sama dengan 2X. Cara 2. Pada slide sebelumnya, kita sudah memperoleh T2 bundaran T1 sama dengan negatif 1, negatif 3. Matriks kolom per elemen negatif 1, negatif 3. Jadi pada slide sebelumnya kita sudah memperoleh T2 bundaran T1 sama dengan matriks kolom per elemen negatif 1, negatif 3. Persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 1 ditranslasi dengan matriks kolom per elemen negatif 1, negatif 3. Persamaan bayangannya siapakah? Misalkan titik X, Y. Jadi misalkan titik berkoordinat X, Y terletak pada garis semula. Garis semula itu adalah garis Y ditambah Y sama dengan 2X ditambah 1. Garis semula adalah Y sama dengan 2X ditambah 1. Misalkan titik berkoordinat X, Y terletak pada garis semula, maka titik berkoordinat X, Y ditranslasi dengan matriks kolom per elemen negatif 1, negatif 3 mempunyai bayangan berkoordinat X ditambah negatif 1 sama dengan X dikurangi 1, Y ditambah negatif 3 sama dengan Y dikurangi 3. Jadi titik berkoordinat X, Y ditranslasi dengan matriks kolom per elemen negatif 1, negatif 3 mempunyai bayangan berkoordinat X dikurangi 1, Y dikurangi 3. Maka kita peroleh X1, maka kita peroleh X aksen sama dengan X dikurangi 1. Maka X sama dengan X aksen ditambah 1. Kita peroleh X aksen sama dengan X dikurangi 1, maka X sama dengan X aksen ditambah 1. Dan Y aksen sama dengan Y dikurangi 3. Maka Y sama dengan Y aksen ditambah 3. Persamaan garis semula adalah Y sama dengan 2X ditambah 1 ditranslasi dengan matriks kolom per elemen negatif 1, negatif 3. Maka kita peroleh bayangannya adalah
dengan mensubstitusi Y dengan Y aksen ditambah 3 dan substitusi X-nya dengan X aksen ditambah 1. Jadi persamaan bayangan dari Y sama dengan 2X ditambah 1 bisa kita peroleh dengan mensubstitusi Y-nya dengan Y aksen ditambah 3 dan substitusi X-nya dengan X aksen ditambah 1. Maka kita peroleh Y aksen ditambah 3. Y kita substitusi dengan Y aksen ditambah 3 sama dengan 2 dikali X aksen ditambah 1. Kita substitusi X dengan X aksen ditambah 1. Maka kita peroleh Y aksen ditambah 3 sama dengan 2 dikali X aksen ditambah 1 ditambah 1. Maka Y aksen ditambah 3 sama dengan 2 X aksen ditambah 2 ditambah 1. Kita peroleh Y aksen sama dengan 2X aksen. Karena kita hanya memiliki sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y, tidak ada sumbu koordinat X aksen dan sumbu koordinat Y aksen, maka persamaan bayangannya adalah Y sama dengan 2X dengan menghilangkan tanda aksennya. Jadi persamaan bayangannya adalah Y sama dengan 2X. Cara yang pertama dengan cara yang kedua lebih praktis cara yang kedua. Berikutnya saya tidak membahas lagi penggunaan cara pertama. Contoh 3. Tentukan persamaan bayangan lingkaran kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka Y ditambah 2 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 16 karena translasi T1 matriks kolom dengan elemen 3 min 4 yang dilanjutkan dengan translasi T2 dengan matriks kolom beranggotakan negatif 5 negatif 1. Jawab. T2 bundaran T1 sama dengan matriks kolom dengan elemen negatif 5 negatif 1 ditambah dengan matriks kolom dengan elemen 3 min 4 sama dengan negatif matriks kolom dengan elemen negatif 2 negatif 5. Jadi T2 bundaran T1 sama dengan matriks kolom dengan elemen negatif 2 negatif 5. Lingkaran dengan persamaan kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka Y ditambah 2 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 16 ditranslasi oleh matriks kolom dengan elemen negatif 2 negatif 5, maka tentukan bayangannya. Misalkan titik berkoordinat X, Y terletak pada lingkaran semula. Maka titik berkoordinat X, Y jika ditranslasikan oleh matriks kolom berelemenkan negatif 2, negatif 5, bayangannya adalah titik dengan koordinat X dikurangi 2, Y dikurangi 5. X ditambah negatif 2 adalah X dikurangi 2,
Y ditambah negatif 5 adalah Y dikurangi 5. Kx aksen sama dengan X dikurangi 2. Sehingga X sama dengan X aksen ditambah 2. Y aksen sama dengan Y dikurangi 5. Maka Y sama dengan Y aksen ditambah 5. Persamaan lingkaran kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka Y ditambah 2 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 16 ditranslasi dengan matriks kolom berelemenkan min 2, negatif 2, negatif 5. Jadi ditranslasi dengan matriks kolom berelemenkan negatif 2, negatif 5. Maka bayangannya diperoleh dengan cara mensubstitusi X dengan X aksen ditambah 2. Substitusi X dengan X aksen ditambah 2 dan substitusi Y dengan Y aksen ditambah 5. Jadi lingkaran dengan persamaan kurung buka X dikurangi 1 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka Y ditambah 2 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 16 ditranslasi dengan matriks kolom berelemenkan negatif 2, negatif 5. Bayangannya adalah substitusi X dengan X ditambah X aksen ditambah 2. Saya ulang. Substitusi X dengan X aksen ditambah 2. Substitusi Y dengan Y aksen ditambah 5. Maka bayangannya adalah kurung buka X aksen ditambah 2 dikurangi 1 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka Y aksen ditambah 5 ditambah 2 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 16. Jadi bayangannya adalah kurung buka X aksen ditambah 2 dikurangi 1 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka Y aksen ditambah 5 ditambah 2 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 16. Maka kita peroleh X aksen kurung buka X aksen ditambah 1 kurung tutup pangkat 2. Maka kita peroleh kurung buka X aksen ditambah 1 kurung tutup pangkat 2 plus 2 dikurangi 1 sama dengan positif 1 ditambah kurung buka Y aksen ditambah 7 kurung tutup pangkat 2 positif 5 ditambah 2 sama dengan positif 7. Maka menjadi kurung buka X aksen ditambah 1 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka Y aksen ditambah 7 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 16. Maka
persamaan bayangannya adalah kurung buka X ditambah 1 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka Y ditambah 7 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 16. Tinggal kita hilangkan aksennya. Jadi persamaan bayangannya adalah kurung buka X ditambah 1 kurung tutup pangkat 2 ditambah kurung buka Y ditambah 7 kurung tutup pangkat 2 sama dengan 16. Terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, maka waktunya anak-anak semua mengerjakan latihan. Kerjakanlah latihan 1. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan, dan semoga sukses. Tetap bersemangat dan jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati.